Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, NIM 2231690112 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS manajemen resiko. Mengapa keselamatan pasien itu penting? Keselamatan pasien menjadi sangat penting karena menjamin bahwa pasien menerima perawatan yang tepat dan aman. Dengan menjaga keselamatan pasien, kita dapat mencegah terjadinya kesalahan medis yang dapat membahayakan nyawa mereka. Selain itu, keselamatan pasien juga menciptakan kepercayaan antara pasien dan tenaga medis sehingga proses penyembuhan dapat berjalan dengan lancar. Tujuan keselamatan pasien: yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan KTD di rumah sakit. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Insiden keselamatan pasien dan kejadian tidak disengajakan dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan dan berpotensi mengakibatkan cedera pada posisi pasien. Jenis insiden: kondisi potensial cedera KPC, kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi di insiden. Selanjutnya, kejadian nyari cedera KLC, terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, misalnya salah identitas pasien namun diketahui sebelum dilakukan tindakan. Selanjutnya, kejadian tidak cedera KTC, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera, misal pasien minum paracetamol dan tidak ada reaksi apapun tetapi sebenarnya dokter tidak meresepkan paracetamol. Kejadian tidak diharapkan KTC, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien, misalnya tertusuk jarum, pasien jatuh. Kejadian setelah ada suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Penilaian dampak klinis tidak signifikan, dampaknya tidak ada cedera minor, dampak cedera ringan, mis, luka lecet dapat diatasi dengan pertolongan pertama moderat, dampaknya cedera sedang, mis, luka robek, berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis atau intelektual reversibel, tidak berhubungan dengan penyakit. Setiap kasus merupakan perawatan. Mayor, cedera luar berat, misal cacat, lumpuh, kehilangan fungsi motorik, sensorik, psikologis atau intelektual. Katastrofi, kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Penilaian probabilitasnya tidak signifikan, sangat jarang atau orang 5 tahun sekali, minor jarang 2-5 tahun, mungkin atau possible 1-2 tahun, mungkin kok sering, likely beberapa kali per tahunnya. Katastrofik sangat sering atau almost certain tiap minggu atau per bulan. 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang keempat, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, mengidentifikasi pasien yang benar. Kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam, mengurangi risiko pasien jatuh terkait pelayanan kesehatan. 7 langkah keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, melambatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagai pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan yang terakhir, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Cukup sekian dari saya. Apabila